Tahun 1290, dunia tidak sedang berperang, dunia sedang berakhir. Dari padang rumput stepa, satu kekuatan bangkit menghapus peradaban-peradaban tertua di bumi. Baghdad, permata dunia Islam, runtuh menjadi abu. Kesatria Eropa bertekuk lutut dan dinasti Song yang agung lenyap dalam sejarah. Mereka menyebut diri mereka Tengri, yaitu mandat langit yang tak terelakkan. Siapapun yang melawan akan dimusnahkan. Namun kemenangan itu menyisakan luka. Imperium Mongol sedang terkoyak oleh perang saudara. Di tengah badai itu, Kubilai Khan mengukuhkan tahta barunya sebagai dinasti Yuan. Ia bukan lagi sekedar penakluk, ia adalah penguasa yang lapar. Kas negaranya kering akibat perang. Ia butuh darah baru. Bukan tanah, tapi emas dari jalur sutra laut. Namun arus kekayaan itu macet, terhalang oleh satu benteng di selatan, Kerajaan Singasari. Di bawah visi Cakrawala Mandala, Raja Kertanegara membangun benteng di atas ombak, satu-satunya perisai yang tersisa untuk Nusantara. Selat Malaka terkunci rapat. Singasari sedang berada di puncak kejayaannya. Sampai akhirnya, Kublai Khan mengetuk pintu. Ia mengirim utusannya, Mengki, dengan satu tuntutan sederhana: tunduk atau musnah seperti raja-raja lainnya. Kertanegara memilih opsi ketiga. Legenda sering mengisahkan bahwa Kertanegara memotong telinga sang duta. Namun catatan dinasti Yuan menyimpan detil yang berbeda dan jauh lebih kelam. Naskah kuno menyebutnya Nie Mien, yaitu hukuman tato bagi kriminal. Dengan besi panas, ia merusak wajah utusan langit, menjadikan wajah itu surat tantangan yang hidup untuk Sang Khan Agung. Tapi keberanian itu memiliki harga. Terobsesi menahan Mongol di garis luar, Kertanegara mengirimkan seluruh armada dan jenderal terbaiknya ke Sumatera dalam ekspedisi Pamalayu. Benteng luarnya aman, tapi benteng dalamnya, Pulau Jawa, kini kosong. Di Madura, ada sepasang mata yang mengawasi kekosongan ini. Arya Wiraraja. Dulunya, ia adalah pejabat tinggi kepercayaan istana. Namun karena menentang kebijakan raja, ia dibuang, pangkatnya dilucuti, harga dirinya diinjak, dan diasingkan menjadi adipati di tanah gersang. Bertahun-tahun ia menunggu momen ini, momen untuk membalas sakit hatinya. Ia mengirim surat kepada Jaya Katuang, sisa royalis Kediri yang juga membenci Singasari. Surat itu berisi pernyataan yang mengindikasikan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Jaya Katuang untuk merebut kembali kekuasaan leluhurnya. Jaya Katuang bermain licik. Ia tidak langsung menyerang istana. Ia mengirim pasukan pancingan dari utara dengan bendera mencolok. Kertanegara memerintahkan menantunya, Raden Wijaya, membawa sisa pasukan terakhir mengejar musuh itu menjauh dari istana. Jebakan
tertutup sempurna. Saat Wijaya sibuk di utara, pasukan utama Kediri menyerbu senyap dari selatan. Tidak ada jenderal, tidak ada pasukan elit, hanya pembantaian. Di detik-detik terakhir, Kertanegara tidak lari. Ia melakukan ritual Tantra Bhairava, bukan pesta pora, melainkan upaya terakhir membentengi negerinya dari kiamat. Namun baja lebih cepat daripada mantra. Singasari runtuh, bukan oleh invasi asing, tapi oleh tusukan dari dalam. Dan Raden Wijaya kini berdiri sendirian di tengah hutan. Di utara, Raden Wijaya berdiri di atas bangkai musuh-musuhnya. Ia menang. Namun kemenangan itu terasa hampa saat ia menoleh ke selatan. Langit Singasari membara, merah oleh api. Dalam detik itu, Wijaya sadar, pasukan yang ia bantai di sini hanyalah umpan. Sementara ia sibuk mengejar bayangan, jantung kerajaannya telah ditusuk. Kembali berarti mati konyol, dan orang mati tidak bisa membalas dendam. Menelan harga dirinya, Wijaya membuat keputusan paling berat bagi seorang kesatria: lari. Ia membawa sisa pasukannya menembus hutan, menyeberangi laut, menuju satu-satunya tempat yang ia pikir aman, Madura. Wijaya datang ke Madura mengira ia menemui sekutu lama. Ia tidak tahu bahwa pria di hadapannya inilah arsitek kehancuran Singasari. Namun, Arya Wiraraja adalah pemain catur sejati. Ia tidak membunuh Wijaya. Ia melihat bidak yang kalah ini masih bisa dipakai untuk permainan selanjutnya. Jangan menjadi ranting kering yang melawan badai, kata Wiraraja. Jadilah air. Siasatnya gila tapi brilian. Menyerahlah. Sujudlah kepada pembunuh mertuamu. Akui Jayakatwang sebagai raja. Hanya dengan menjadi tidak berharga, musuh akan membiarkanmu hidup. Di Kediri, Raden Wijaya mematikan rasa malunya. Ia bersujud di kaki Jayakatwang, bukan karena ia takut, tapi karena ia sedang membeli waktu. Melihat Pangeran Singasari yang sudah hancur ini, ego Jayakatwang melambung. Ia merasa menjadi ratu adil yang welas asih. Ia mengampuni Wijaya dan memberinya tanah pengasingan di hutan Tarik. Tanah itu keras, airnya keruh, dan buahnya pahit luar biasa. Tapi rasa pahit itu justru membangunkannya. Pahit ini adalah pengingat dendam yang harus dibayar lunas. Ia menamai desa itu Majapahit. Di desa kecil inilah sang buruan mulai menyusun jaring laba-laba, menunggu mangsa yang lebih besar datang. Awal tahun 1293, badai itu akhirnya mendarat. Benteng Pamalayu di Sumatera yang Kertanegara banggakan menjaga laut yang kosong. Ia memusatkan armadanya di sana untuk satu strategi: penyangkalan wilayah. Logikanya sederhana, mustahil armada sebesar itu menyerang Jawa tanpa transit logistik di Sumatera. Tapi ia salah. Terhalang perang di Campa, Mongol menolak jalur pesisir. Mereka mengambil jalan gila, memotong laut lepas, menghindari armada utama Jawa yang terjebak di seberang lautan dan mendarat di jantung pulau tanpa hambatan. 20.000 pasukan elit dinasti Yuan tiba di Tuban. Mereka datang membawa amarah Kublai Khan untuk menghukum Raja Kertanegara. Tapi mereka disambut dengan kesunyian. Raja yang mereka cari sudah mati,
Negara yang ingin mereka hancurkan sudah bubar. Raksasa itu buta arah. Dan bukan hanya buta, mereka juga sakit. Perjalanan laut berbulan-bulan telah menggerogoti fisik pasukan kavaleri terbaik dunia. Kuda mereka kurus, persediaan air menipis, dan baju zirah mereka mulai dimakan karat tropis. Mereka butuh panduan, mereka butuh logistik. Disinilah Raden Wijaya memainkan kartu asnya. Ia datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai penyelamat logistik. Di samping Wijaya berdiri Arya Wiraraja. Bagi Wiraraja, Wijaya adalah investasi baru. Kesepakatan telah dibuat di Madura. Satu tahta dibagi dua. Demi separuh kerajaan, Wiraraja bersedia menghancurkan Jaya Ketuang, boneka yang dulu ia naikkan sendiri. Di hadapan 3 Jenderal Yuan, Shibi yang arogan, Ike Mese yang pragmatis, dan Gao Xing yang curiga, Wijaya menawarkan sebuah kesepakatan iblis. Raja yang kalian cari sudah mati dibunuh Jaya Katuang. Hancurkan Jaya Katuang untukku, dan aku akan tunduk pada Yuan. Awalnya, Jenderal Gao Xing menolak keras. Baginya, Wijaya tak lebih dari pangeran kalah perang yang hanya akan menjadi beban. Wiraraja membalas keraguan itu dengan dingin. Kalian memang pasukan yang kuat, tapi di tanah ini kalian buta. Kalimat itu nyaris membuat lehernya ditebas. Tangan Shibi sudah mencengkeram hulu pedang. Egonya terusik. Tapi Wiraraja tidak gentar. Ia menunjuk ribuan kuda Mongol yang sekarat di luar tenda. Ia memberi mereka pilihan pahit, percaya padanya atau mati konyol dimakan hutan tropis. Lalu dengan tenang, ia menyerahkan silsilah kerajaan yang memuat stempel Kertanegara, bukti mutlak bahwa Wijaya adalah pewaris sah Singasari. Melihat itu, Ike Mese menahan amarah Shibi. Sang jenderal pragmatis melihat emas. Jika pewaris sah ini naik tahta dan tunduk, maka jalur rempah Nusantara jatuh ke tangan Yuan. Wiraraja kemudian membuka peta topografi Kediri, memberikan mata bagi sang raksasa. Dan sebagai jaminan, Wijaya menyerahkan peta sensus penduduk, serta menjanjikan seluruh harta kekayaan Kediri dan 2 putri Kertanegara yang cantik jelita untuk dibawa ke Tiongkok. Umpan itu tertelan. Raksasa Mongol setuju untuk menjadi senjata Wijaya. Perang besar kini tak terelakkan. Maret 1293, desa kecil di hutan tarik yang sunyi mendadak berubah menjadi kem militer raksasa. Ribuan tenda kulit domba berdiri kontras di samping gubuk-gubuk kayu Majapahit. Di sini, mesin perang dinasti Yuan sedang beristirahat. Tapi musuh pertama mereka bukanlah pasukan Kediri, melainkan Matahari Jawa. Baju zirah besi yang dirancang untuk menahan angin dingin stepa kini berubah menjadi oven pembakar kulit di bawah terik tropis. Kuda-kuda Mongol mulai gelisah, digerogoti serangga dan lumpur panas. Setiap hari mereka diam, fisik pasukan elit ini merosot. Jika perang ini tidak segera dimulai, penyakit tropis akan membunuh mereka sebelum pedang musuh sempat terhunus. Beban logistik pun terasa menyiksa. Pasukan Yuan menyeret peti-peti berat berisi tabung perunggu asing. Prajurit mengutuk beratnya alat ini saat harus diangkut melewati lumpur. Mereka belum tahu bahwa beban besi inilah yang kelak akan menyelamatkan nyawa mereka dari monster hidup di Daha. Di sisi lain, Raden Wijaya sibuk memainkan peran sebagai pelayan yang setia. Ia menyuplai beras, air bersih, dan daging untuk puluhan ribu mulut yang lapar. Di mata Jenderal Ike Mese dan Gao Xing, Wijaya terlihat seperti bawahan yang patuh dan tidak berbahaya. Namun, kehadiran 20.000 prajurit asing mustahil disembunyikan.
Mata-mata Kediri melihat segalanya. Kabar itu terbang cepat ke istana, membawa kebenaran pahit bagi Raja Jayakatwang. Ia sadar, keputusannya memberikan hutan tarik adalah kesalahan fatal. Ular yang ia beri makan, kini telah membawa naga masuk ke rumahnya. Jayakatwang tidak menunggu musuh datang mengetuk pintu. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif mematikan, mengirim pasukan ekspedisi kilat untuk menghancurkan Majapahit saat aliansi itu masih mentah. Serangan itu cepat dan mengejutkan, tapi Jayakatwang salah perhitungan. Ia mengira akan membantai petani desa, tapi pasukannya justru menabrak pasukan kavaleri terbaik di dunia. Dan disinilah Raden Wijaya melakukan perjudian terbesarnya. Ia tidak lari ke garis belakang. Wijaya menghunus pedangnya, memacu kudanya, dan terjun langsung ke garis depan bersama pasukan Majapahit. Di hadapan mata Jenderal Yuan, ia menebas prajurit Kediri, bangsanya sendiri, tanpa keraguan. Darah Kediri yang tumpah di tangan Wijaya adalah tiket emasnya. Melihat pengabdian nekat itu, kecurigaan Ikemese luntur. Ujian kesetiaan telah lulus. Bagi Mongol, Wijaya kini bukan lagi orang asing. Ia adalah saudara perang. Serangan gagal Kediri itu membangunkan naga tidur. Perintah turun, habisi Kediri sekarang juga. Armada besar terpecah belah. Ikemese dan Gaosing menyisir daratan, sementara Jenderal Shibi memimpin armada logistik menyusuri Sungai Brantas. Tapi Sungai Brantas bukanlah jalan tol. Ia adalah jebakan. Di kelokan arus, Jayakatwang telah menenggelamkan bangkai perahu dan batuan besar. Kapal-kapal Shibi macet, terhenti di tengah air keruh. Dan saat itulah teror mulai. Dari balik tebing hutan yang rimbun, hujan panah dan sumpit berajun menyambut. Pasukan Kediri melakukan gerilya, menembaki armada yang tak berdaya itu. Shibi sendirian, tanpa bantuan kavaleri darat yang berada di rute berbeda, ia harus mengambil keputusan brutal. Insinyur-insinyur Mongol diperintahkan terjun ke air. Tanpa perlindungan, mereka berenang, mengikat tali pada bangkai perahu dan menariknya satu persatu di bawah hujan panah musuh. Sungai itu mulai memerah dengan darah para insinyur, tapi disiplin Shibi tak tergoyahkan. Rintangan berhasil dibersihkan. Armada terus maju. Setelah berhari-hari digerus oleh sungai dan gerilya, raksasa Yuan akhirnya melihat target nyata, Pelabuhan Canggu, pintu gerbang terakhir pertahanan Kediri. Ini adalah benteng air yang dijaga ketat. Tanggul sungai dipenuhi pasukan Kediri yang siap menghalau pendaratan. Shibi tahu, serangan frontal dari air adalah bunuh diri. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Sesuai rencana, tanah bergetar. Dari sisi darat, kavaleri Gaosing dan Ikemese muncul menerobos hutan. Palu bertemu landasan. Shibi menghujani pertahanan pantai dengan serangan panah dari sungai, menahan fokus musuh. Di saat yang sama, kavaleri Gaosing menghantam sisi sayap pertahanan Canggu yang terbuka. Terjepit dari dua arah, formasi Kediri hancur berantakan. Lebih dari 100 kapal musuh berhasil direbut. Pelabuhan itu jatuh, jalur logistik aman, dan seluruh armada Yuan akhirnya bersatu kembali. Malam itu, mereka mendirikan kemah di atas reruntuhan Canggu. Asap sisa pertempuran masih mengepul. Mereka lelah, kotor, dan muak dengan tanah ini. Tapi saat fajar menyingsing, rasa lelah itu berganti menjadi ketegangan murni. Di selatan, tembok benteng Daha berdiri megah, dan di depannya, lautan manusia sedang bersiap. 100.000 prajurit Kediri menanti. Perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai.
Pagi itu, fajar di utara Daha tidak menyingkap embun, melainkan dua wajah kematian yang berbeda di tepian Sungai Brantas. Di sisi selatan, berdiri 100.000 nyawa. Sebuah lautan manusia yang tak bertepi, meluap seperti banjir bandang yang tertahan bendungan. Di garis terdepan, Patih Kebo Mundarang berdiri telanjang dada. Otot-ototnya tegang dibasahi minyak perang. Ia melompat, memukul dadanya sendiri, dan memutar gadanya ke udara, memancing sorak-sorai yang mengguncang tanah. Di belakangnya, jauh dari debu perang, Raja Jayakatwang duduk di panggung tinggi. Wajahnya tenang, bibirnya menyunggingkan senyum tipis di tengah kebisingan pasukannya sendiri. Di sisi seberang, keheningan yang mencekam. 20.000 prajurit Yuan berdiri mematung dalam kotak besi yang sempurna. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi, hanya suara gong yang mengatur nafas mereka. Satu langkah, satu jiwa. Di garis belakang, Raden Wijaya berdiri diam. Matanya tidak melihat ke arah musuh, melainkan menyapu barisan sekutunya sendiri. Di sebelahnya, Ranggalawe mengusap ujung tombaknya dengan batu asah, matanya terkunci tajam pada leher Kebo Mundarang di kejauhan. Sinyal diberikan, bendungan pecah, 100.000 manusia berlari menerjang. Bagaikan ombak menghantam karang, gelombang pertama Kediri menabrak dinding perisai Yuan. Barisan Yuan mundur satu langkah serentak, menyerap benturan itu. Lalu tombak-tombak panjang mereka menusuk dari celah perisai dengan presisi mesin. Tubuh-tubuh penyerang jatuh, tertahan oleh disiplin besi yang tak goyah. Dari arah sungai, armada Jenderal Shibi melepaskan hujan anak panah ke sisi sayap pasukan Mundarang. Serangan itu memangkas barisan Kediri yang mencoba melebar. Di darat, formasi tombak Yuan tetap tegak lurus. Sebuah tembok yang tak tertembus oleh kemarahan maupun jumlah. Namun, matahari merangkak naik, membakar padang tegalan itu menjadi neraka. Musuh terbesar Yuan kini bukanlah pedang, melainkan waktu. Di bawah terik tropis, baju zirah besi itu memanggang tubuh pemakainya. Tangan-tangan yang memegang tombak mulai gemetar. Keringat mengucur deras, mengaburkan pandangan di balik helm yang panas. Sementara itu, mayat pasukan Kediri menumpuk tinggi. Namun prajurit baru terus melompati tubuh teman mereka. Rotasi tanpa henti. Mesin perang yang disiplin itu mulai panas dan melambat. Formasi lurus mereka mulai melengkung ke dalam. Kebo Mundarang tertawa lebar di garis depan. Gadanya menghantam perisai yang mulai turun. Itulah saatnya Jayakatwang mengangkat tangan. Barisan belakang Kediri membelah dua. Tanah bergetar, debu membumbung tinggi. Di balik tirai debu itu, muncullah Pangeran Ardaraja, memimpin puluhan gajah perang. Monster-monster hidup itu berlari membawa kematian. Kuda-kuda kavaleri Yuan yang seumur hidup hanya mengenal padang rumput stepa, meringkik liar. Mata mereka membelalak putih melihat raksasa berganding itu. Mereka berdiri dengan dua kaki, melempar penunggang mereka. Melihat kiamat itu, Jenderal Gaosing memberi sinyal cepat. Kavaleri Yuan memutar arah, berlari menjauh seolah-olah kabur ketakutan. Pasukan Kediri bersorak mengejar mereka, tanpa sadar bahwa mereka sedang digiring. Infanteri Yuan ditinggalkan sendirian. Gajah Ardaraja menabrak barisan perisai tanpa ampunan. Tembok besi yang tadi tak tertembus, kini terbang berantakan seperti mainan. Suara gong mati, digantikan jeritan tulang yang patah. Garis pertahanan jebol.
Gajah-gajah itu terus maju, mendekati barisan peti logistik di garis belakang. Jenderal penembak Yuan menunggu dengan tangan gemetar. Jarak 30 meter, 10 meter, bayangan gajah menutupi wajahnya. Mereka menyulut sumbu. Bukan letusan senjata, melainkan guntur yang diciptakan manusia. Asap hitam pekat dan api menyembur dari tabung bronzu. Gajah-gajah Ardaraja terhenti seketika. Kuping mereka berdenging sakit. Teror mengambil alih insting. Raksasa-raksasa itu berbalik arah, berlari liar menjauh dari sumber ledakan. Kekacauan pecah. Gajah-gajah yang menjadi gila itu tidak membedakan kawan atau lawan. Mereka menginjak-injak ribuan pasukan Kediri yang ada di belakangnya. Pangeran Ardaraja berusaha menenangkan tunggangannya, namun sia-sia. Tubuhnya terlempar, hilang di telan lautan kaki manusia dan gajah yang panik. Di tengah kekacauan itu, kavaleri Gaosing yang tadi kabur, tiba-tiba muncul kembali dari arah sayap. Perangkap tertutup. Kebo Mundarang berdiri bingung di tengah badai debu. Pasukannya hancur oleh gajah sendiri. Ia sendirian. Dan dari balik asap, Rangga Lawe memacu kudanya lurus ke arahnya. Bendera Majapahit berkibar. Dendam Lama Singosari harus dibayar lunas hari ini. Mundarang mengayun gada sisa tenaganya, namun Rangga Lawe lebih cepat. Tombak Majapahit itu melesat, menembus dada sang patih Kediri. Kebo Mundarang ambruk, dan bersamanya runtuhlah semangat tempur Kediri. Sungai Brantas berubah warna, airnya merah pekat, tersumbat oleh tumpukan mayat mereka yang tak sempat pulang. Setelah 1 detik, sisa pasukan Kediri berlari putus asa menuju gerbang benteng Daha. Mereka berteriak minta dibuka, namun yang mereka dapatkan hanyalah suara dentuman kayu yang berat. Gerbang ditutup dari dalam. Ratusan prajurit Kediri menggedor-gedor gerbang mereka sendiri. Sementara di belakang, tombak Yuan menyelesaikan tugasnya. Di dalam benteng, Jaya Katuang berlari ke arah dermaga sungai mencari jalan keluar terakhir. Ia melompat ke atas perahu kecil dan mencoba membelah arus, namun langkahnya terhenti di tengah sungai. Di hadapannya, Sungai Brantas telah penuh sesak dengan kapal-kapal perang Shibi yang mengarahkan senjata ke arahnya. Ia terjepit di antara daratan yang membara dan sungai yang telah terkunci. Sebelum sempat melarikan diri lebih jauh, pasukan Mongol berhasil mencegat dan meringkusnya di tepian. Terkepung di darat, terblokade di air. Sore itu, Raja Kediri tertangkap. Di atas bukit mayat, Raden Wijaya menatap benteng Daha yang sunyi. Ia tidak bersorak. Matanya beralih menatap tabung mesiu Yuan yang masih mengepulkan asap. Tatapannya dingin. Hari ini, ia melihat kekuatan penuh sekutunya. Dan hari ini juga, ia mulai menyusun rencana untuk menghancurkannya. Raja Kediri itu tidak kembali ke istananya dengan berjalan kaki, melainkan diseret. Tubuhnya basah oleh lumpur sungai, jubah kebesarannya robek, terikat tali kasar seperti hewan buruan. Di tengah lapangan istana Daha, Jaya Katuang dilempar ke tanah, tepat di hadapan istri dan anak-anaknya yang menangis dalam tawanan. Jenderal CB berdiri di hadapannya, bukan sebagai sesama kesatria, melainkan sebagai hakim. Ia menerima pedang pusaka Jaya Katuang, namun pedang itu tidak ia simpan dengan hormat. Dengan satu gerakan meremehkan,
Sibi melempar senjata itu ke tumpukan rampasan perang biasa. Bunyi logam yang jatuh itu menandakan satu hal. Kediri telah kehilangan sakralitasnya. Bagi Mongol, perang ini sudah usai. Misi selesai. Dan dimulailah pesta para pemenang. Istana Daha yang pagi tadi adalah pusat kekuasaan Jawa Timur, kini berubah menjadi pasar jarahan. Emas, perak, dan kain sutra berpindah tangan dengan kasar. Namun di meja-meja administrasi, para perwira Yuan sibuk dengan harta yang berbeda. Ike Mese dan juru tulisnya menyita ratusan gulungan lontar, peta wilayah, data sensus penduduk, dan catatan pajak. Mereka menandai desa-desa di peta dengan tinta hitam, tertawa puas. Mereka mengira telah menaklukkan Jawa hanya karena mereka kini memegang sertifikat tanahnya. Mereka terlalu sibuk membaca peta di atas meja hingga lupa melihat siapa yang menguasai medan di luar jendela. Di aula utama, suara dominan bukanlah musik, melainkan bunyi besi yang menghantam lantai batu. Prajurit-prajurit Mongol yang tak tahan dengan panas tropis melepas zirah brigandin mereka yang berat. Mereka bertelanjang dada, wajah merah oleh tuak, tertidur sembarangan di antara guci-guci arak. Kewaspadaan mereka menguap bersama aroma alkohol. Kontras dengan pemandangan itu, di sudut-sudut gelap pilar istana, pasukan Majapahit berdiri mematung. Mereka tidak melepas senjata, mereka tidak minum. Tubuh mereka yang bertelanjang dada bukan karena santai, melainkan karena siap tempur. Mata mereka tajam, mengawasi leher-leher perwira Mongol yang kini terbuka tanpa pelindung besi. Mereka ada di sana dalam jumlah ribuan, namun bagi Mongol yang mabuk kemenangan, sekutu pribumi ini tak lebih dari sekedar perabot ruangan. Di tengah euforia itu, Raden Wijaya menghadap Jenderal Sibi. Ia tidak datang sebagai pangeran, tapi membungkuk dalam-dalam layaknya pelayan yang patuh. Ia tahu persis apa yang diinginkan tuannya. Emas saja tidak cukup untuk memuaskan ego seorang kaisar di istananya. Dengan nada rendah dan penuh hormat, Wijaya melepaskan umpan terbesarnya. Ia berbicara tentang dua putri Kertanegara, permata tercantik Singasari yang kini bersembunyi di Majapahit. Hanya satu kalimat penting yang ia ucapkan untuk mengunci ketamakan Sibi. Tanpa kedua putri ini, kemenangan Tuan Besar di mata Kaisar Kublai Khan tidak akan pernah lengkap. Itu adalah diplomasi yang mematikan. Sibi dan Ike Mese, terbutakan oleh bayangan pujian dari Kaisar, langsung menyetujui permintaan Wijaya untuk pulang menjemput putri. Di sudut ruangan, Jenderal Gao Sing mencoba memprotes. Insting perangnya mencium bahaya. Namun suaranya tenggelam oleh tawa rekan-rekannya yang sudah terlanjur bermimpi tentang hadiah kekaisaran. Keputusan fatal pun dibuat. 200 prajurit elit Yuan diperintahkan untuk mengawal Wijaya ke Majapahit. Karena menganggap ini adalah misi diplomatik penjemputan putri, mereka berangkat ringan. Tidak ada zirah berat, tidak ada meriam tangan, tidak ada tombak panjang. Gerbang Daha terbuka. Wijaya memacu kudanya keluar, diikuti oleh 200 domba yang merasa dirinya serigala. Sebelum menghilang di tikungan jalan, Wijaya menoleh satu kali ke arah istana yang masih mengepulkan asap. Ia tidak tersenyum, tatapannya dingin. Harimau telah berhasil digiring masuk ke dalam kandang, dan kini kuncinya ada di tangan Majapahit. Gerbang Majapahit terbuka lebar. 200 kavaleri elit Yuan masuk dengan kepala tegak. Mereka berkuda di tengah, diapit oleh lautan pasukan Majapahit yang berjalan kaki. Mereka mengira
Ini adalah arak-arakan kehormatan bagi para penakluk Kediri. Mereka tidak sadar. Posisi mereka bukan sedang dikawal, tapi sedang dikepung. Di kiri dan kanan, ribuan mata menatap dari balik tombak, menunggu satu perintah yang tak terucap. Namun, perintah itu belum turun. Malam ini bukan waktunya perang terbuka. Malam ini adalah waktunya tipu daya. Di pendopo Trowulan, Raden Wijaya tidak menyerang dengan besi, tapi dengan pesta. Satu persatu guci tuak dibuka. Aroma alkohol yang manis dan tajam memenuhi udara malam. Bagi prajurit Yuan yang lelah, ini adalah hadiah. Jam demi jam berlalu. Disiplin militer yang ketat itu perlahan luntur, larut dalam setiap cawan yang ditenggak. Keringat bercampur arak. Karena panas dan mabuk, mereka mulai melepas apa yang seharusnya melindungi mereka. Sabuk pedang dilepas, baju zirah dilonggarkan. Mereka bukan lagi tentara siaga. Mereka kini hanyalah sekumpulan pemabuk yang tertawa gontai, bersandar lemah pada bahu pelayan-pelayan Majapahit, tapi sebenarnya adalah algojo mereka. Tengah malam tiba, tawa keras tadi kini berubah menjadi gumaman tak jelas. Perwira Ganzu duduk merosot di kursinya, matanya merah dan berat, pandangannya kabur. Ia mencoba meraih cawannya lagi dengan tangan gemetar, tapi cawan itu jatuh dan menggelinding di lantai. Suara cawan jatuh itu memecah kesadaran Ganzu sejenak. Ia mendongak, menatap Wijaya dengan senyum miring yang bodoh. Ia tidak melihat bahwa Wijaya tidak pernah meminum araknya. Ia tidak melihat bahwa tangan Wijaya kini terangkat perlahan ke udara. Sinyal turun. Jemelan berhenti mendadak. Darah tumpah di atas sutra. Bukan pertempuran, melainkan penyembelihan. 200 pengawal elit itu disergap dari jarak dekat, digorok sebelum tangan mereka sempat meraih gagang pedang yang tak ada di pinggang. 60 km ke selatan, markas besar Yuan di Kediri tertidur lelap. Tidak ada siulan peringatan yang membelah langit malam. Tidak ada kurir yang datang mengetuk gerbang. Jenderal Shibi tidur dengan tenang, tidak menyadari bahwa telinganya telah ditulikan, dan pisau jagal kini bergerak menuju leher pasukannya. Ketenangan itu pecah sebelum matahari terbit. Shibi terbangun bukan oleh alarm perang, melainkan oleh kekacauan di dalam perimeter kampnya sendiri. Gudang logistik terbakar, pasukan berlarian tanpa arah. Saat ia melangkah keluar, ia tidak melihat musuh yang menyerbu gerbang. Ia melihat orang-orang yang selama sebulan terakhir makan di mejanya, kini membantai pasukannya. Panji-panji Majapahit berkibar di tengah asap. Itu bukan serangan fajar biasa. Itu adalah tikaman dari belakang. Shibi butuh beberapa detik untuk memproses realitas di depannya, bahwa sekutunya telah hilang. Dan perang baru saja dimulai. Di garis depan, insting purba para perwira Yuan mengambil alih. Darah mereka mendidih. Bagi kavaleri yang telah menaklukkan separuh dunia, mundur dari serangan musuh tak terlihat adalah penghinaan yang tak tertanggungkan. Mereka ingin memutar kuda. Mereka ingin membakar hutan ini hingga rata dengan tanah. Namun di tengah kekacauan itu, Panglima Shibi melihat musuh yang jauh lebih besar daripada pasukan Jawa. Ia melihat ke langit. Angin telah berubah. Muson Tenggara, satu-satunya tiket pulang menuju Tiongkok, mulai berhembus. Ini adalah tirani geografi yang tak bisa ditawar.
Jika mereka meladeni pertempuran ini, mereka akan melewatkan jendela angin. Mereka akan terjebak di pulau ini selama 6 bulan penuh, terisolasi, kelaparan, dan menunggu mati. Shibi dihadapkan pada pilihan brutal, memuaskan ego perangnya atau menyelamatkan misinya. Ia memilih logika yang dingin. Target utama Kaisar, Raja Jayakatwang, sudah ada di dalam kerangkeng besi. Trofi kemenangan sudah di tangan. Membunuh Wijaya hanyalah bonus, namun membawa pulang Jayakatwang adalah kewajiban mutlak. Maka tombak diturunkan, amarah diredam, perintah itu turun dengan pahit. Abaikan tikus-tikus di hutan, kita bawa tawanan ini ke laut. Perjalanan 123 km menuju Muara Kalimas pun dimulai. Namun ini bukanlah pelarian acak gerombolan yang kalah. Ini adalah manuver militer presisi tinggi di medan yang mustahil. Shibi membelah pasukannya menjadi 2 organ yang berbeda fungsi. Di tengah sungai yang deras, konvoi rakit dan perahu Batulu meluncur cepat. Di sanalah denyut nadi ekspedisi ini dijaga, para jenderal tertinggi, peti emas rampasan, dan tawanan VIP. Mereka bergerak di jalur cepat, aman dari jangkauan tombak musuh. Namun keamanan di sungai harus dibayar dengan darah di darat. Ribuan infanteri dipaksa bergerak menyisiri tepian sungai yang berlumpur. Mereka bukan lagi penakluk, mereka adalah perisai daging. Tugasnya adalah membersihkan tepian, menerima setiap anak panah, dan memastikan tidak ada satupun serangan yang menyentuh perahu tuannya. Yang elit meluncur di atas air, yang prajurit biasa berdarah di dalam lumpur. Di neraka hijau ini, musuh datang dalam berbagai wujud. Panas tropis memanggang mereka di dalam baju zirah isi yang mulai berkarat. Rasa haus menjadi siksaan yang konstan. Di sela napas yang memburu, seorang prajurit melihat harapan tergantung di dahan pohon. Buah hijau kekuningan, besar dan segar, menjanjikan air, menjanjikan kehidupan. Namun saat digigit, rasanya adalah pengkhianatan. Pahit yang menusuk lidah. Maja, tanah ini seperti buahnya, menipu mereka dengan janji manis persahabatan dan putri-putri cantik untuk memberikan racun di akhirnya. Majapahit, nama itu bukan sekedar lokasi bagi mereka, itu adalah rasa dari kegagalan ini. Dan di atas semua penderitaan fisik, ada beban yang mereka ciptakan sendiri, keserakahan. Bahkan dalam pelarian hidup dan mati, para komandan Yuan menolak meninggalkan harta rampasan Kediri. Perahu-perahu sungai syarat muatan, terhuyung-huyung melawan arus dan batang pohon yang tumbang. Disinilah nilai nyawa diuji. Ketika perahu logistik terancam kandas, insting pertahanan hidup Ike Mese berbicara. Peti emas harus tetap kering. Jika tangan seorang prajurit luka membebani perahu, maka tangan itu harus dilepaskan. Di Sungai Brantas, emas terbukti lebih berat daripada darah saudara sendiri. Mereka mati bukan hanya karena serangan musuh, tapi karena menolak melepaskan beban yang memperlambat langkah mereka. Namun tidak semua beban bisa dibawa pulang. Lumpur Jawa yang dalam tidak memiliki belas kasihan pada kebanggaan teknologi dinasti Yuan. Meriam tangan, mesin pelontar batu trebuchet, senjata-senjata canggih yang pernah meruntuhkan benteng-benteng terkuat di Asia, kini menjadi besi tua yang tenggelam perlahan di tepian sungai. Keunggulan teknologi mereka lumpuh di hadapan alam. Satu persatu, mesin perang itu ditinggalkan, menjadi monumen bisu dari ambisi yang tenggelam dalam lumpur tropis. Di tengah keputusasaan itu, sangat mudah bagi sebuah pasukan untuk hancur menjadi gerombolan yang panik, tapi tidak dengan Mongol, tidak selama Jenderal Gao Xing masih bernapas. Melihat konvoi utama terancam di persimpangan kritis,
Gao Xing melakukan manuver yang menyelamatkan sisa pasukannya dari kepunahan. Ia memisahkan diri. Ia membawa pasukan elitnya berbelok ke timur, menjauhi sungai. Ia tidak lari. Ia memancing. Dengan sengaja membuat kegaduhan, ia menjadikan dirinya umpan hidup, menarik amarah pasukan Majapahit agar mengejarnya, dan membiarkan raja dan armada lolos ke laut. Di medan terbuka itu, mereka menunjukkan mengapa mereka adalah prajurit terbaik dunia. Ini adalah fighting retreat, mundur sambil bertempur. Barisan perisai menutup rapat, crossbow menyalak serentak. Disiplin robotik di tengah hujan panah. Setiap jengkal tanah yang direbut musuh harus dibayar mahal. Gao Xing membeli waktu dengan nyawa musuh dan nyawa sendiri. Ujung Galuh, Muara Kalimas. Aroma salam laut akhirnya tercium, bercampur dengan bau darah dan keringat. Angin muson tenggara bertiup kencang, mengisi layar-layar anyaman bambu kapal jung raksasa yang menunggu gelisah. Shibi berdiri di haluan, wajahnya keras menatap daratan yang telah menelan ribuan anak buahnya. Di bawah dek, Jaya Katwang diseret masuk ke dalam palka gelap, sebuah trofi hidup untuk meredam amarah kaisar. Dari bibir hutan rombongan terakhir muncul, babak belur, zirah hancur, namun formasinya tidak bubar. Gao Xing dan sisa garda belakangnya menaiki perahu terakhir. Mereka tidak pulang sebagai pecundang yang lari ketakutan. Mereka pulang sebagai harimau luka yang berhasil lolos dari perangkap. Jangkar diangkat, armada terkuat di dunia perlahan menjauh, ditelan cakrawala Laut Jawa. Di pantai yang kini sunyi, seorang pria berdiri memandang kepergian mereka. Raden Wijaya, sang pemenang yang tidak perlu memenangkan pertempuran terbesar. Ia membiarkan raksasa-raksasa itu pergi, karena tugasnya untuknya sudah selesai. Ribuan kilometer di utara, angin musim gugur mulai mendinginkan tembok-tembok ibu kota Dadu. Namun, tidak ada sambutan pahlawan bagi armada yang baru saja merapat. Di hadapan Kublai Khan, para jenderal mempersembahkan hasil ekspedisi mereka. Raja Jawa, Jaya Katwang, diseret masuk dalam rantai. Tua, sakit, dan patah arang. Bagi Sang Khan, sosok lemah ini bukanlah simbol kemenangan yang megah. Ini adalah trofi yang hampa. Sebuah kwitansi mahal untuk perang yang secara strategis gagal total. Keadilan Mongol dijatuhkan dengan kalkulasi yang brutal. Jenderal Shibi, panglima tertinggi yang membawa mandat kaisar, dilucuti seragam kebesarannya. 70 cambukan. Setiap lecutan di punggung tuanya adalah bayaran untuk ribuan prajurit elit yang hilang di hutan tropis. Hartanya disita, kehormatannya dihapus. Ironi terbesar bukanlah pada luka fisiknya, melainkan pada kenyataan politiknya. Bahwa Shibi dihukum karena ketidaktahuannya menjadi tentara bayaran yang bekerja gratis untuk menobatkan musuh Yuan sendiri. Ike Mese, sang navigator, selamat dari cambuk karena keahlian lautnya masih dibutuhkan. Namun, sepertiga hartanya disita sebagai denda kegagalan intelijen. Hanya satu orang yang meninggalkan istana dengan kepala tegak, Jenderal Gao Xing. Di atas nampan perak, ia tidak menerima hukuman, melainkan 50 tahil emas. Inilah meritokrasi Mongol yang dingin. Kaisar mengakui, tanpa disiplin baja Gao Xing menahan pintu neraka saat mundur, tidak akan ada armada yang pulang untuk menceritakan kisah ini. Sementara itu, di ujung timur Pulau Jawa, sebuah peta digelar di atas meja kayu. Raden Wijaya berdiri berhadapan dengan Arya Wiraraja. Tidak ada pelukan hangat. Ini adalah pertemuan dua politisi ulung yang saling memahami harga sebuah kekuasaan.
Wijaya menepati janjinya. Sesuai perjanjian Sumenep, ia menyerahkan otoritas penuh atas wilayah Lumajang dan Blambangan kepada Arya Wiraraja. Sang Kingmaker mendapatkan bayarannya, status otonom yang setara dengan raja di wilayah timur. Bagi Wijaya, membagi wilayah adalah harga yang pantas untuk membeli kestabilan awal. Ia menghormati Arya Wiraraja sebagai senior yang memberinya jalan, terlepas dari fakta bahwa tangan yang sama pernah merancang keruntuhan Singasari. Hutang nyawa telah dibayar lunas dengan tanah. 15 Kartika tahun 1215 Saka, di atas tanah desa Tarik yang berdebu, di antara tunggul-tunggul pohon hutan yang baru ditebang, dan bangunan istana yang masih beraroma kayu jati mentah, sebuah era baru dimulai. Raden Wijaya dinobatkan dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Ini adalah momen vindikasi. Wijaya tidak berdiri sendiri. Di sampingnya duduk 4 putri Kertanegara sebagai permaisuri. Ini bukan sekedar pernikahan. Ini adalah monopoli legitimasi. Dengan menyatukan keempat putri dalam satu ikatan, Wijaya mengunci seluruh faksi Wangsa Rajasa, memastikan tidak ada celah bagi penantang tahta di masa depan. Roh Kertanegara yang mati karena visinya tentang penyatuan Nusantara seolah hadir kembali di sana. Mimpi Cakrawala Mandala yang sempat terputus oleh pedang Jaya Katuang kini diambil alih dan diteruskan oleh menantunya dengan fondasi yang lebih kokoh. Namun, kemenangan Wijaya bukanlah satu-satunya hal yang ditinggalkan oleh badai ini. Pasukan Yuan meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Mereka meninggalkan api. Di lumpur tepian Sungai Brantas, tabung-tabung perunggu dan meriam hantam Mongol yang tertinggal tidak dibiarkan berkarat. Para empu Jawa memungutnya, mempelajarinya, melelehkannya. Dari rongsokan kekalahan musuh, lahirlah Cet Bang. Teknologi mesiu ini diadopsi dan disempurnakan menjadi tulang belakang Angkatan Laut Majapahit yang kelak akan mendominasi perairan Nusantara. Invasi ini fagal menaklukkan Jawa, namun justru menjadi katalisator yang mengubah Jawa menjadi kekuatan militer yang tak tersentuh. Lalu, apakah naga dari utara akan kembali? Apakah armada yang lebih besar akan datang menuntut balas? Takdir memiliki rencana lain. 1 tahun kemudian, pada 1294, Kublai Khan wafat. Jantung Imperium Mongol berhenti berdetak. Obsesi ekspansi ke selatan terkubur bersama jasad sang Kaisar Agung. Ancaman eksistensial itu telah berlalu. Selama-lamanya, imperium baru di selatan ini tidak dinamai dari kemenangan perang ataupun kilau emas. Ia dinamai dari buah yang pahit, Maja. Sebuah pengingat abadi yang terukir dalam sejarah bahwa dari kepahitan pengkhianatan, dari getirnya diplomasi, dan dari darah pertempuran, lahir sebuah kejayaan yang akan menyinari Nusantara selama 3 abad ke depan.